Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucapkan puji syukur kepadamu, ya Bapa, karena kemurahan-Mu memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu pada saat ini menuntun kami untuk melakukan apa yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab yang ditentukan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga 11 dengan perikop hidup oleh roh. Dan saya akan membacakan Roma pasal 8 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki keyakinan kepada Yesus membawa suatu perubahan yang sangat besar. Sebab manusia yang pada awalnya jatuh ke dalam dosa yang seharusnya mendapatkan penghukuman, justru sebaliknya mendapat pembebasan, yakni penebusan atas dosa dan bebas dari penghukuman. Manusia yang pada awalnya hidup menurut daging, yang dalam kesehariannya memikirkan hal-hal yang dari daging, dan kesemuanya ini mengarahkan kepada maut. Dan dengan keinginan daging itu juga merupakan perseteruan atau perlawanan terhadap Allah. Namun di dalam Yesus memungkinkan bagi manusia untuk tidak hidup menurut daging, melainkan hidup menurut roh, dan membuat manusia hanya memikirkan hal-hal yang berasal dari roh itu, yang ditunjukkan dalam buah-buahnya, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga hidup manusia akan dapat merasakan damai sejahtera. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam roh benar-benar menunjukkan bukti bahwa mereka adalah milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu kita orang percaya tidak lagi diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Sebab sudah jelas sekali bagi kita bahwa hanya ada satu pola hidup yang harus kita lakukan dalam kehidupan, yakni hidup menurut roh. Sebab hidup menurut roh inilah yang dapat memampukan kita untuk hidup kudus dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan yang memberikan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita.
Dan untuk itulah kita dapat hidup berkenan bagi Allah. Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus bagi kita. Dengan demikian pergumulan terhadap dosa dan hidup benar telah terselesaikan karena karya Allah. Sehingga kita hanya memikirkan hal-hal yang berasal daripada Roh Allah saja yang akan kita lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang telah mengajarkan kami bahwa kami telah dimerdekakan dari hukum dosa oleh karya Yesus Kristus bagi kami. Kami tidak lagi hidup dikuasai oleh kedagingan kami, melainkan kami hidup oleh kuasa Roh Allah, sehingga kami boleh hidup dan merasakan damai sejahtera. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berada di Mantaren 1 Gereja GKI Pandohop, agar kehidupan mereka dipenuhi kasih karunia yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menaruh keyakinan dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dalam keinginan dan harapan mereka, Engkaulah yang bekerja membukakan jalan sehingga mereka dapat memperoleh berkat-Mu. Dalam pergumulan dan permasalahan yang dihadapi, Engkaulah penolong yang sejati, yang memampukan mereka mengatasinya dengan mengandalkan Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan hamba-hamba-Mu, agar Engkau memberkati sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.